Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Tentu saja Master Ong selalu mendoakan agar selalu dalam keadaan sehat, penuh keharmonisan dan juga penuh dengan rezeki yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ketemu lagi nih dengan Master Ong masih dalam suasana ramalan atau prediksi tarot untuk Shio tahun 2026, dan kali ini kita akan membahas tentang Shio ayam ya. Bagaimana situasi Shio ayam di tahun 2026, baik dari segi keuangan, karir, asmara, dan juga tentang kesehatannya. Tentu saja semua ini sifatnya global ya, atau umum. Sehingga tidak semua sahabat Master Ong yang bersio ayam cocok dengan ramalan ini ya. Ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi masih 50%, 50%. Jika ingin lebih tepat memang harusnya melakukan konsultasi secara pribadi, karena yang kita baca adalah energi pribadi sahabat-sahabat Master Ong tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, tentu saja mohon dukungannya untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol lonceng agar selalu diberitahukan oleh YouTube ketika Master Ong mengupload video baru ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana keadaan dari karir ya. Karir bagaimana sih? Oke, kita masuk ke dalam topik ya. Jadi bagaimana ini gambaran secara umumnya dulu ya. Shio ayam di tahun 2026 ketika Shio kuda api berkuasa gitu ya. Nah, Shio ayam pada tahun 2026 memang sangat dituntut untuk adanya satu ketegasan, disiplin ya, dan kemudian kejujuran. Jadi ini adalah sebuah benteng atau sebuah cara supaya Shio ayam itu bisa survive, bisa mendapatkan benefit yang luar biasa ketika Shio kuda berkuasa ya. Jadi harus ada satu ketegasan, kedisiplinan, dan kejujuran ya dalam segala hal. Misalnya di dalam hal hubungan, di dalam hal kemudian pekerjaan, karir atau keuangan, juga kesehatan ya. Jadi ada kedisiplinan di sana sehingga pada tahun 2026 nanti Shio ayam bisa istilahnya itu bisa berkembang ya, bisa menyesuaikan diri dengan ritme Shio kuda yang cepat gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat potensi dari Shio ayam itu akan naik kelas lah ya, naik secara drastis gitu ya. Ini secara umumnya. Nah, bagaimana sekarang kita bahas tentang situasi keuangan ya dari sahabat Master Ong yang bersio ayam. Shio ayam tahun depan ya itu sebenarnya secara secara keuangan itu sebenarnya bagus sekali ya. Bisa dikatakan stabil dan bertumbuh ya kalau kita mau singkatnya. Jadi ada satu kestabilan di keuangan dan juga ada satu perkembangan di sini. Keuangan sebenarnya cukup aman ya, yang cukup juga pemasukannya walaupun perlahan, misalnya pelan-pelan gitu, tapi bisa dikatakan pasti gitu ya. Oleh karena itu tahun depan sebenarnya suasana adalah cocok sekali untuk melakukan saving, menabung ya, kemudian investasi yang sifatnya konservatif, kemudian mungkin investasi di properti atau usaha yang nyata gitu ya. Jadi dengan cara demikian maka di tahun 2026 nanti Shio ayam pun akan lebih berkembang lagi ya, bisa bertumbuh meskipun pertumbuhannya itu tidak drastis tetapi pelan-pelan ya. Kalau orang bilang itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya, daripada tiba-tiba banyak dan tiba-tiba juga hilang gitu kan. Lebih bagus kita sedikit-sedikit bertahap tapi mantap gitu. Dari segi keuangan tentu saja diperlukan satu kedisiplinan dari Shio ayam untuk tidak terlalu sering memamerkan kekayaan atau boros gitu ya, atau mungkin karena punya uang sedikit selalu belanja yang konsumtif gitu ya, berlebihan gitu, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak penting, tidak perlu, atau kemudian misalnya traktir teman, traktir ini segala macam, sehingga lupa untuk menabung ya. Meskipun memang secara keuangan aman untuk sahabat Master Ong yang bersio ayam tahun depan, namun
sangat penting ada kedisiplinan di dalam hal menabung atau saving ya, atau melakukan investasi yang produktif gitu ya. Jadi jangan yang konsumtif, karena situasi bisa saja berubah secara tiba-tiba ya. Bisa saja mendapatkan satu kendala-kendala dalam kehidupan yang membutuhkan dana atau keuangan ya. Jadi sebaiknya sahabat Master Ong yang bersio ayam haruslah bijak dalam istilahnya dalam berkehidupan ya. Jadi tidak perlulah pamer-pamer atau istilahnya menunjukkan keberhasilan yang berlebihan kepada orang lain, karena sebenarnya itu tidak penting banget gitu ya. Jadi karena kamu bisa merasa bahwa punya uang, kemudian pamer-pamer beli mobil-mobil baru ya, kan beli rumah yang baru, dan kemudian pamer mungkin traktir teman sebagai, malah itu nanti akan membuat satu hal yang buruk kepada diri kamu ya, menguras energi rezekinya kamu. Jadi tahun depan sebaiknya sio ayam meskipun keuangan itu aman, tapi harus butuh saving dan investasi yang sifatnya konservatif atau jangka panjang ya. Jadi jangan bermain yang spekulatif. Jadi bisa dikatakan memang tahun 2026 ya pelan-pelan tapi aman gitu ya. Jadi jangan suasana ini berubah karena ketidakdisiplinan kita ya. Hati-hati untuk itu. Oke, demikian untuk hal keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio ayam. Kita lanjutkan ke bagaimana karir seorang yang bersio ayam ya. Karir bisa dikatakan cukup menjanjikan di tahun 2026 ya, dan bisa dikatakan karir itu dalam posisi yang kuat gitu ya, posisi yang kuat, karena memang orang-orang sio ayam juga harus penuh kedisiplinan, ketegasan gitu ya. Jadi di dalam pekerjaan pun penuh dengan ketegasan gitu, ingin melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi tahun depan bisa dikatakan juga karir atau usaha itu sangat menjanjikan, ada perkembangan-perkembangan ya. Haruslah kita mempertahankan prestasi itu dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun perusahaan ya. Nah memang dalam suasana kerja ada sedikit masalah-masalah, seperti misalnya dengan rekan kerja, dengan mungkin target yang tidak tercapai, atau mungkin juga kayaknya ada planning yang meleset dari apa yang kamu perkirakan gitu ya di dalam pekerjaan kamu. Namun sesungguhnya itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya. Cuma memang ada rekan-rekan kerja yang tidak sevisi dengan kamu, yang selalu ingin cari muka ya, ingin menjatuhkan diri kamu, dan ini perlu hati-hati di dunia kerja ya. Jadi jangan gampang untuk percaya pada orang yang bermulut manis gitu ya, apalagi di lingkungan kerja, karena mereka juga ingin maju. Cara maju ya seperti ya biasa ya, menendang teman sendiri itu bisa terjadi. Jadi kamu juga harus hati-hati, jangan gampang percaya sama orang meskipun pekerjaan kamu sebenarnya oke-oke saja dan perusahaan tempat kamu bekerja pun tidak ada masalah gimana-gimana. Namun karena ada orang-orang yang seperti ini bisa membuat suasana kamu menjadi tidak mood gitu ya. Mungkin kamu jadi malas kerja, jadi malas melakukan segala sesuatu gitu ya. Dan itu malahan akan memukul balik diri kamu kalau misalnya kamu terbawa emosi ya, terbawa emosi untuk istilahnya malas lah, kerja lagi lah, orang-orangnya kayaknya nggak enak nih, temannya nih, segala macam gitu. Akhirnya kamu malah sibuk mengurus orang lain, bukan mengurus pekerjaan kamu ya. Jadi harus fokus, tegas, disiplin, dan juga benar-benar harus fokus pada pekerjaan kamu di tahun depan. Karena memang di tahun kuda banyak orang yang gampang terbawa emosinya, gampang tersulut emosinya, sehingga mereka gampang ingin istilahnya mencari satu jalan pintas untuk keuntungan diri sendiri. Ini yang sangat perlu diperhatikan ya. Secara umum boleh dikatakan oke lah ya, tadi keuangan maupun karir itu boleh dikatakan sangat bagus tahun depan 2026 ya untuk sio ayam gitu ya. Nah cuma dengan catatan-catatan yang telah tadi Master Ong sampaikan saja ya. Demikian ya untuk karir ya. Dan sebelum kita lanjutkan ke asmara kemudian kesehatan, maka Master Ong ingin memperkenalkan sebuah produk spiritual yang sedang dikerjakan oleh Master Ong dengan tayangan yang berikut ini. Jadi ini ada satu produk yang ingin Master Ong perkenalkan buat sahabat Master Ong ya, yang luar biasa yang Master Ong kerjakan beberapa tahun ini. Ini adalah parfum aura ya.
Jadi parfum aura ini adalah untuk membooster aura hoki kita ya. Jadi parfum ini banyak kegunaannya ya. Jadi ini bisa menjadi media untuk menarik uang, keuangan ya, dan itu ada tata caranya. Jadi ini salah satu karya ya, yang Master Ong lakukan selama ini ya, ketika melakukan banyak ritual atau apa semacam istilahnya meditasi dan sebagainya, sehingga terciptalah parfum aura ini ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang ingin punya parfum aura ini, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, selain ini juga ada satu hal yang juga bisa membantu untuk mengatasi ciong, adalah seperti misalnya kita ikut di dalam buka aura ya. Jadi buka aura bisa membantu untuk mengatasi ciong ya. Selain untuk mengatasi ciong ya, tentu saja buka aura juga bisa meningkatkan hoki kita, rezeki kita, menghilangkan hambatan. Jadi buka aura tidak hanya buat mereka yang ciong ya, sebenarnya buat semua orang ya. Jadi mereka yang dibilang hoki juga kan belum tentu semua jalannya baik ya. Ya, walaupun misalnya kita di depan ini pasti kita dapat uang, kita perlu tuh jalan kan, jalannya belum tentu mulus ya, belum tentu semuanya lancar. Nah, karena itulah kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kekuatan diri kita, sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita dengan cara buka aura. Dan Master Ong juga membuka kesempatan buat sahabat Master Ong yang ingin buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, yaitu tentang asmara. Ya, bagaimana asmara dari sahabat Master Ong yang bersio ayam ya. Sio ayam, asmaranya gimana nih? Coba kita lihat ya. Ini sebenarnya Master Ong sudah hitungin semua ya. Sio ayam tahun depan secara asmara memang butuh satu kebijaksanaan dalam menyikapi suasana, karena tahun depan sebenarnya asmara dari sahabat Master Ong yang bersio ayam sedikit ada badai-badai gitu ya, tapi tidak sampai tenggelam sebenarnya ya, kalau masih bisa dikendalikan gitu ya. Jadi butuhlah satu keromantikaan ya, keromantisan ya, kelembutan ya, perhatian. Tahun depan sahabat Master Ong yang bersio ayam ya, kalau misalnya sudah punya pasangan atau pacaran ataupun sudah berkeluarga, itu harus ditingkatkan perhatiannya atau romantikanya tahun depan. Agar kenapa? Agar tidak menjadi bumerang gitu ya, karena memang suasana sedang panas. Kalau misalnya kitanya kurang mesra, kurang romantis, kurang terbuka dengan pasangan, akhirnya gampang dihasut gitu ya, gampang mendengarkan berita-berita yang tidak benar, atau gampang dimanfaatin untuk orang-orang yang iri hati ya. Jadi harus hati-hati juga untuk menyikapinya, dan juga jangan membawa segala maksudnya pertemanan ke dalam level yang di luar pertemanan ya. Teman ya teman, ya pacar adalah pacar, istri atau suami adalah suami. Jadi jangan menganggap teman itu selevel dengan pacar kamu, atau selevel dengan istri kamu atau suami kamu ya, dan itu akan berbahaya. Memang Master Ong melihat bahwa dari segi asmara sio ayam itu memang ada kecenderungan terjadi perpisahan tahun depan jika tidak disikapi dengan baik ya antara pasangan. Jika tidak disiasati dengan benar gitu ya, jika menuruti ego masing-masing, maka kemungkinan untuk terjadi perpisahan itu sangat besar ya, dan harus dipikirkan secara baik-baik ya. Kenapa perasaannya kenapa sekarang jadi runyam gitu ya, pasti ada sesuatu gitu ya. Baik itu mungkin karena sikapnya kita sendiri yang kurang perhatian, sikap kita sendiri yang kurang terbuka komunikasinya ya. Semua haruslah dievaluasi. Nah, sedangkan buat mereka yang belum pacaran, tahun depan akan walaupun ada lika-liku ya, mungkin kamu akan ketemu seseorang yang kamu suka, tapi ternyata dia tidak suka sama kamu ya, dan itu terjadi beberapa kali, sehingga kamu pada akhirnya memang kamu akhirnya mendapatkan pasangan yang cocok dan sesuai dengan kamu ya.
Jadi buat yang jomblo tahun depan bisa dikatakan ya bisa punya pasangan. Sedangkan yang sudah pacaran kemungkinan tahun depan meskipun awalnya ada banyak masalah yang terjadi di antara hubungan kalian yang sedang pacaran, namun pada akhirnya kalian juga berpikir untuk melanjutkan ke pernikahan. Jadi ada juga mungkin pernikahan di tahun depan. Sedangkan yang berkeluarga kemungkinan juga ada yang punya baby ya, momongan gitu ya. Itu ya, tapi tadi Mas Ong katakan bahwa harus hati-hati terhadap orang ketiga atau mereka ingin memanfaatkan suasana atau iri hati dengan hubungan kalian. Jadi terbukalah, lebih terbuka, lebih jujur, sehingga hubungan kalian pun menjadi lebih sehat ya. Demikian tentang asmara ya. Sekarang kita lanjutkan ke kesehatan. Ya, bagaimana kesehatan di tahun depan tuh sahabat Mas Ong yang bersio ayam ya. Kesehatan pada prinsipnya sebenarnya ada perkembangan yang cukup bagus ya. Cukup bagus di mana sebenarnya kamu mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini juga dalam keadaan kondisi yang kurang begitu sehat gitu ya. Tapi di tahun depan justru ada recovery ya. Namun di sisi yang lain juga ada tekanan-tekanan dia dari pekerjaan, mungkin keuangan, asmara dan sebagainya, sehingga kemungkinan rawan stres itu besar banget ya. Stres terhadap pekerjaan ya, kemudian terjadilah masalah tidur gitu ya, dan tentu saja fisik pun akan terganggu dengan mungkin capek rasanya ya, segala macam gitu ya. Jangan terlalu ingin perfeksionis ya. Jadi kalau misalnya kamunya merasa apa-apa kayaknya harus perfect gitu ya, harus memang bagus, tapi itu juga akan membuat kamu jadi stres ya. Beberapa orang memang yang akhirnya karena mereka ingin segala sesuatu sempurna di matanya dia, maka mereka itu berpikir berlebihan, itu yang menyebabkan stres ya. Nah, sahabat Mas Ong yang bersio ayam juga harus lebih bisa bawa diri untuk lebih rileks lah ya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu nafsu ya, semua diturutin gitu ya, sehingga kamunya terbawa stres ya. Itu untuk kesehatan. Wilayah yang rawan ya tadi mungkin kepala, lambung ya, dan juga jantung ya, itu harus diperhatikan. Ya, demikian untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam, ramalan singkat bagaimana kondisi tahun 2026 nanti ya, baik dari segi keuangan, karir, jodoh, asmara ya, dan kemudian kesehatannya ya. Sekali lagi Mas Ong tekankan ini sifatnya global, jadi bisa saja tidak tepat ya, bisa saja cocok, bisa juga tidak ya, karena kita hanya mengambil energi yang global. Kalau misalnya sahabat Mas Ong ingin konsultasi secara pribadi, itu jauh lebih baik ya, karena kita baca adalah energi pribadi sahabat Mas Ong yang bersio ayam. Buat yang ingin memiliki media-media spiritual dari Mas Ong atau juga ingin konsultasi, silakan hubungi Mas Ong di Instagram @masterongtarot ya. Oke, demikian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.